Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai protista. Nah, bagi kalian yang belum tahu dan belum paham apa sih itu protista, yuk kita simak dan pahami materi berikut ini. Let's go! Protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos dan kritos, yang berarti organisme eukariot pertama dan paling sederhana. Ciri-ciri protista yaitu memiliki membran inti sel atau eukariot, tubuhnya ada yang uniseluler atau multiseluler. Nah, cara hidupnya ada yang fotoautotrof dan heterotrof. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, ada yang bersifat aerobik atau membutuhkan oksigen dan bersifat anaerobik atau tidak membutuhkan oksigen. Serta alat respirasinya berupa mitokondria. Klasifikasi protista berdasarkan cara memperoleh makanan terbagi menjadi 3, yaitu protozoa atau protista mirip hewan, alga protista mirip tumbuhan, dan jamur protista. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu protista mirip hewan atau yang sering dikenal dengan protozoa. Ciri-ciri umum protozoa yaitu uniseluler, mikroskopis, kosmopolit, memiliki alat gerak, cara hidupnya heterotrof, memperoleh makanan dengan cara fagositosis, dan reproduksinya ada yang secara seksual dan aseksual. Protozoa terbagi menjadi 4 filum berdasarkan ada atau tidak adanya alat gerak, yaitu yang pertama ada Sarcodina atau Rhizopoda. Alat geraknya berupa kaki semu atau pseudopoda. Yang kedua ada Mastigophora atau Flagellata. Alat gerak berupa flagel. Yang ketiga ada Ciliata. Alat geraknya berupa cilia. Dan yang terakhir ada Sporozoa, tidak memiliki alat gerak. Ciri-ciri dari Rhizopoda yaitu alat gerak berupa pseudopoda atau kaki semu. Habitat Rhizopoda pada umumnya hidup bebas, namun ada yang hidup sebagai parasit di tubuh hewan dan manusia. Contoh Rhizopoda yaitu amuba, radiolaria, dan foraminifera. Struktur amuba terdiri dari nukleus atau inti sel, lisosom, mitokondria sebagai alat respirasi, vakuola makanan, vakuola kontraktil, vakuola air, endoplasma, ektoplasma, membran sel, serta pseudopoda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara amuba untuk bergerak, menangkap, dan mencerna makanan. Tahapan yang pertama, amuba akan mendekati makanan, lalu makanan akan diapit oleh pseudopoda. Setelah itu, makanan akan masuk melalui sitosom dan diteruskan untuk menuju ke vakuola makanan. Untuk reproduksi amuba hanya melakukan reproduksi secara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner. Filum yang kedua dari protozoa yaitu Flagellata. Ciri-cirinya alat gerak berupa flagel, hidup bebas di lingkungan berair dan bersimbiosis dalam tubuh hewan. Reproduksinya secara aseksual dengan cara pembelahan biner membujur. Nah, kelompok flagellata ada yang memiliki klorofil disebut fitoflagellata dan tidak berklorofil yang disebut zooflagellata. Berikut ini merupakan salah satu contoh flagellata penyebab penyakit, yaitu Trypanosoma gambiens penyebab penyakit tidur, hospesnya yaitu lalasese. Yang kedua ada Trichomonas vaginalis penyebab keputihan pada wanita, Leishmania donovani penyebab penyakit kala-azar pada manusia. Filum protozoa yang ketiga yaitu Ciliata. Ciri-cirinya alat gerak berupa cilia,
memiliki dua inti, mikro dan makronukleus, memiliki trikokis untuk alat pertahanan diri, memiliki pelikel agar bentuknya tetap dan tidak berubah-ubah. Reproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan biner membujur dan seksual dengan cara konjugasi. Berikut ini merupakan gambar struktur tubuh dari Paramecium caudatum. Reproduksi seksual pada Paramecium yaitu dengan cara konjugasi. Tahapan-tahapannya yang pertama, dua Paramecium saling berdekatan, lalu saling menempel. Nah, kemudian pada bagian mulut sel, membran sel pada sel yang saling menempel tersebut melebar dan terbentuk saluran. Pada bagian masing-masing sel terdapat mikronukleus diploid yang membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid, sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, masing-masing 4 mikronukleus haploid di setiap sel membelah secara mitosis menjadi 8 mikronukleus. 8 mikronukleus yang terbentuk, 7 mikronukleus hancur sehingga setiap selnya hanya memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Mikronukleus membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus, sedangkan makronukleusnya lenyap, sehingga pada masing-masing sel hanya mengandung mikronukleus. Lalu terjadi tukar-menukar mikronukleus, yaitu mikronukleus pindah ke sel lain dan sebaliknya. Mikronukleus yang saling tukar-menukar tersebut itu akan melebur dengan mikronukleus yang tidak pindah. Jadi, setelah hasil peleburan itu, setiap sel memiliki mikronukleus diploid. Setiap sel yang telah memiliki mikronukleus diploid, selnya akan berpisah dan konjugasi berakhir. Kemudian, satu mikronukleus membelah secara mitosis, menghasilkan 2 mikronukleus. Salah satu dari 2 mikronukleus itu tumbuh menjadi makronukleus, sehingga setiap sel memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Berikut ini gambar beberapa contoh dari kelompok Ciliata. Filum yang terakhir yaitu sporozoa. Ciri-cirinya, sporozoa tidak memiliki alat gerak, hidup sebagai parasit. Pada salah satu siklus hidupnya berbentuk spora. Reproduksinya secara aseksual dan seksual. Contohnya ada Toxoplasma gondii dan Plasmodium. Ada 4 jenis Plasmodium penyebab penyakit malaria, yaitu Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Plasmodium falciparum, dan Plasmodium malaria. Berikut ini tahapan-tahapan dari siklus hidup Plasmodium. Pertama, sporozoid dari liur nyamuk betina yang menggigit disebarkan ke darah atau limfa manusia. Lalu sporozoid berpindah ke hati menembus hepatosit. Dari hepatosit berkembang biak menjadi merozoid yang kemudian menyerang sel darah merah. Lalu merozoid berkembang menjadi tropozoid dewasa. Pada tahap skizon, tropozoid membelah membentuk merozoid baru. Sebagian merozoid berubah menjadi gametosit yang kemudian diambil oleh nyamuk betina. Dalam tubuh nyamuk, gametosit membentuk gamet, lalu zigot motil atau ookinet. Dan ookinet membelah berkali-kali lalu menghasilkan sporozoid. Dan siklus terus berulang. Berikut ini peran menguntungkan protozoa bagi manusia. Salah satunya ada foraminifera sebagai petunjuk adanya minyak bumi, gas alam, dan mineral. Radiolaria sebagai bahan penggosok.
Selain menguntungkan, protozoa juga ada yang merugikan, yaitu Balantidium coli penyebab diare, Plasmodium penyebab malaria, Trypanosoma evansi penyebab penyakit pada hewan ternak. Oke adik-adik, materi mengenai protista, terutama protozoa, telah kita bahas. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Tetap semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.